أشهد أن لا إله إلا الله. Takwa ini adalah wasiatnya Allah Subhanahu wa taala, wasiatnya para anbiya, para mursalin. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah." Telah kami berikan wasiat kepada orang-orang yang telah kami berikan kitab sebelum kalian. Nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, wa iyyakum an taqullah. Dan untuk kalian wajib agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah takwa yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, kita dijaga oleh Allah, orang-orang yang bertakwa, daripada segala musuh. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'ah. Kalau kamu sabar, kalau kamu bertakwa kepada Allah, apapun yang akan dibuat oleh orang lain untuk memudaratkan engkau, maka tidak akan berguna apa usaha mereka di dalam memudaratkan engkau. Hadirin, kalau kita melihat sekarang banyaknya orang sihir misalnya, orang guna-guna atau apalah namanya, kena sama kita. Sebelum kita menyalahkan orang yang mengirim sihir tersebut, hendaklah kita salahkan diri kita sendiri. Kenapa kita kok mudah disihir sama orang? Orang yang bertakwa sulit untuk diganggu atau dimudaratkan oleh orang lain. Karena orang bertakwa ini adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wa hafidhakullah. Allah, bertakwalah engkau kepada Allah, maka Allah yang akan menjaga engkau. Kalau sudah Allah yang jaga, kira-kira ada yang mampu untuk mengganggu apa yang telah dijaga oleh Allah? Lah. Tapi kenapa kok kita mudah diganggu sama orang? Atau mungkin apa yang dilakukan oleh orang kita merasa terganggu? Karena tidak takwa, kurang kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah mengampuni dosa-dosa bagi orang yang bertakwa. Allah sebutkan, ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Orang yang bertakwa akan dibaguskan amal ibadahnya oleh Allah dan akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang bertakwa akan mendapatkan rasa cinta daripada Allah. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah itu mencintai orang-orang yang muttaqin. Begitu juga kedudukan antara kita semua. Siapa yang paling mulia di antara kita? Bukan adalah orang yang kaya raya, bukan yang paling banyak duitnya, bukan yang paling tinggi jabatannya. Di antara kita semua yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul atqiya, dan Rasulullah adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah, paling mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebenarnya kita itu gak usah minder dengan kekayaannya orang, gak usah minder dengan jabatannya orang. Yang kita harus minder itu kalau ada orang yang lebih takwa sama kita dibandingkan kita. Itu yang harusnya kita jadikan patokan kalau kita itu mau cemburu sama orang. Kalau cemburu cuma urusan kekayaan, hadirin, ya Allah, remeh kali, rendah kali lah cemburunya kita itu. Tapi kalau cemburu karena ketakwaan, orang tersebut lebih takwa sama Allah, itu baru hebat. Itu baru betul. Ini enggak orang yang banyak ibadah cuma dijadikan sebagai pujian saja. Itu masya Allah tuh orang itu. Tapi nggak ada rasanya kita mau coba untuk bisa sebisa demikian. Tapi kalau ceritain orang kaya, dalam hati kita, hasrat kita, kayak mana caranya bisa kayak dia. Tetangga beli mobil, kayak mana caranya aku beli mobil juga. Tetangga nambah tingkat rumah, kayak mana caranya aku buat tingkat rumah juga. Tapi tetangga buat sholat tahajud nggak pernah pengen, kayak mana caranya aku buat tahajud juga. Nah, ini merupakan satu hal yang keliru. Sebenarnya yang dimuliakan di sisi Allah adalah atqakum. Lalu
lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang bertakwa akan dibebaskan daripada api neraka, tsumma nunajjiyal ladzina taqaw, dan juga akan mendapatkan kabar gembira di akhirat, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan orang yang bertakwa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Begitu juga akan diberikan jalan keluar daripada segala kesulitannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin, kerja ya itu salah satu cara untuk mendapatkan rezeki. Berdagang, ya, bekerja, jualan, berusaha, apapun itu salah satu cara untuk mendapatkan rezeki. Tapi itu semua tidak dijamin oleh Allah di dalam Al-Quran. Satu-satunya yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki adalah orang yang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa akan diberikan rezeki oleh Allah daripada jalan yang nggak pernah dia tahu. Kalau kita melihat, mungkin banyak orang-orang kaya, pejabat-pejabat itu rumahnya besar. Tapi rezeki itu bukan hanya sekedar rumah mewah, bukan hanya sekedar mobil yang banyak, bukan hanya sekedar mobil yang mewah. Namun rezeki itu adalah apa yang membuat hati kita tenang sebenarnya. Itu rezeki yang paling mahal. Coba kalau kita tengok, rumah banyak, rumah besar, tapi utang keliling. Rumah besar, mobil banyak, tapi masalah sama orang pun banyak. Kalau kita melihat, ada orang yang mungkin hidupnya pas-pasan, nggak terlalu mewah, biasa-biasa saja, tapi seakan-akan merasa dirinya adalah orang yang paling kaya raya. Memang nggak pegang duit, tapi kapan dia butuh, duit itu datang. Kapan dia butuh, jalan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda-tanda orang yang bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jalan yang tidak dia sangka-sangka. Kita nggak sadar kadang-kadang ada masa-masanya ketika kita susah betul, pasti ada saja bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kabar gembira itu mudah-mudahan insya Allah kita termasuk daripada orang-orang yang bertakwa. Dan ingat, hanya orang yang bertakwa yang dijamin oleh Allah rezekinya di dalam Al-Quran. Kita berusaha, bekerja, itu merupakan ikhtiar, tapi nggak ada penjaminan dari Allah. Walihada, berusaha tetap, berdagang tetap, tapi jangan lupa urusan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.